Ya, jadi di kelas 2 SMP itu saya punya tetangga yang pemain sinetron TVRI, namanya Erlangga Yusuf, dan saya pinjam skenario dia, mempelajari bagaimana skenario TVRI itu, dan setelah saya buat, ya 8 kali revisi dari pihak TVRI untuk minta saya kembali merevisi skenario pertama saya itu, dan akhirnya tayanglah skenario pertama dengan judul Langkah. Buat rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pengen dapat kebaikannya dengan mengucapkan salam. Hari ini kita kedatangan Mas Aditya Gumai. Ini salah satu, boleh dibilang makhluk, salah satu makhluk yang kalau buat saya paling berbakat gitu. Bikin lagu bisa, nulis skenario bisa, nyanyi bisa, directing bisa, bikin iya macam-macam gitu loh. Jadi produser ya ayo gitu. Jadi kita beruntung sekali gitu, dan Mas Aditya Gumai adalah orang pertama yang membuat Asmara Dia GR ya di dunia perfilman gitu. Kenapa? Karena ketika belum ada yang melirik cerita-cerita Asmara Dia, ketika saya sama Ayah Isa Alamsyah nonton di bioskop salah satu adaptasi karya dari penulis Tanah Air, dan Ayah waktu itu bilang, Bun, harusnya karya-karya Bunda juga bisa lo difilmin kayak gini gitu. Dan ternyata orang yang pertama memberikan kepercayaan untuk mengadaptasi karya Asma Nadia adalah Mas Aditya Gumai. Dan dengan judul yang kalau saya kira yang lain nggak lirik kali ya, apalagi kalau di KBM tuh kayaknya nggak hot deh ya, Emak Ingin Naik Haji gitu. Dan itu film pertama yang kalau buat saya baca skenario awalnya aja saya nangis gitu. Mudah-mudahan nanti Mas Adit bisa kita rayu juga gitu ya, agar berkenan skenario-skenarionya dipublish di KBM App ya, teman-teman bisa belajar nanti dari beliau. Silakan Mas Aditya Gumai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah kedengeran, Mbak Asma? Kedengeran Mas Adit. Oh, satu lagi tentang Mas Adit. Mas Adit ini nggak tua-tua. Iya, Mbak Asma juga. Adit. Iya, Tadi Mas udah Adit. Mas Isa bercerita atau menjabarkan satu, saya ngikutin ya, dan jadi belajar juga dari Mas Isa nih. Pantas ya, suami istri ini kompak banget ya. Tapi Mas Isa tuh sebenarnya saya punya bukunya beliau, No Reason, yang jadi panduan saya juga untuk bisa memotivasi diri saya. No excuse, no reason. Iya, no excuse. Iya, makasih Mas Adit. Cerita dikit dong. Dulu itu awalnya kecemplung dulu nih, gitu ya. Asma lebih ini awalnya kecemplung di dunia kepenulisan itu gimana ceritanya? Apakah dari awal emang udah hobinya ke sana gitu, atau ada satu peristiwa yang jadi hot button gitu yang membuat gue mau begini gitu. Direct dulu atau nulis skenario dulu, Mas? Nulis skenario dulu. Jadi seperti juga saya baca kisah hidupnya Mbak Asma, kita sama-sama penggemar membaca ya Mbak dari dulu ya pastinya. Para penulis itu pasti juga seorang kutu buku ya istilahnya. Semua buku dibaca, dan saya dari SD pasti tabungan saya habis untuk membeli buku. Dan kalau ditanya orang tua mau hadiah apa, ya untuk hadiah ulang tahun atau apa, pasti buku gitu. Begitu banyaknya buku sampai bisa buka perpustakaan kecil di rumah dan mendatangkan para anak tetangga untuk nyewa buku gitu. Nah, dari kemampuan perbendaharaan kata yang semakin banyak dari buku-buku yang saya baca, akhirnya saya juga bisa menulis cerpen, puisi, dan akhirnya di kelas 2 SMP skenario saya pertama untuk TVRI waktu itu. Kalau skenario pertamanya malah sebenarnya untuk panggung, judulnya Sayembara Sang Pangeran, waktu itu ditampilkan di Pusat Kebudayaan Perancis, Jakarta. Dan di kelas 2 SMP baru saya beralih ke menulis skenario untuk TVRI. Dengan contoh dari skenario... Kita kelas 2 SMP ngapain ya? Masih belum berkarya, sibuk patah hati ya. Oke, lanjut Mas Adit. Ya, jadi di kelas 2 SMP itu saya punya tetangga yang pemain sinetron TVRI, namanya Erlangga Yusuf, dan saya pinjam skenario dia, karena saya waktu itu sudah menulis naskah panggung, lalu kemudian saya belajar secara otodidak.
mempelajari bagaimana skenario TVRI itu, dan setelah saya buat, ada 8 kali revisi dari pihak TVRI untuk minta saya kembali merevisi skenario pertama saya itu, dan akhirnya tayanglah skenario pertama dengan judul Langkah. Buat drama remaja TVRI waktu itu. Mereka kaget gak sih gitu, maksudnya ini kok yang ini muda banget gitu yang menghantarkan skenario-nya? Iya, saya datang masih pakai celana pendek, bolak-balik dari sekolah ke TVRI ya. Untung ada seorang karyawan TVRI bagian drama, namanya saya ingat banget, Ibu Yeni Christine ya. Beliau yang juga mengajari saya untuk menulis. Juga ada waktu itu almarhum Pak Ananto Widodo ya. Kemudian almarhum Irwinsyah, yang semuanya memberi perhatian nih pada si anak kecil SMP ini gitu loh. Dan akhirnya berkelanjutan. Saya akhirnya jadi asik menulis skenario karena ternyata hasilnya pada masa itu anak sekolah masih naik bis itu Rp50 ya. Rp50. Tapi saya sudah dapat honor dari TVRI untuk skenario saya yang pertama itu Rp75.000. Bayangkan besar banget pada tahun 82. Jadi itu besar banget gitu buat anak SMP, karena ongkos bis aja cuma Rp50 gitu loh. Ya, jadi ya akhirnya karena merasa wah menulis ini sesuatu yang menghasilkan, jadi saya akhirnya menjadi semakin bergairah untuk nulis. Setiap pulang sekolah buru-buru pulang hanya untuk membuat berbagai macam cerita yang saya ajukan ke TVRI gitu sampai hari ini. Mas, sebelum masuk ke presentasinya Mas Adit, berapa skenario yang sudah ditulis, berapa film yang sudah diproduksi atau kena tangannya Mas Adit nih? Kalau untuk skenario sinetron TV itu saya nggak hitung ya, karena misalnya kayak Lenong Bocah aja 300 episode, kemudian juga ada Cerita Anak Dunia 52 episode, belum lagi Seram 160 episode, dan ada berbagai macam program kayak Lenong Legenda kemarin 150 episode, dan banyak banget ya ratusan. Jadi kalau belum lagi FTV lepas ya, kalau skenario TV ya itu mungkin ya, boleh dibilang ada sekian ribu lah. Tapi kalau untuk layar lebar tuh saya sebenarnya yang jadi film itu baru 9. Tapi beberapa skenario saya masih nunggu untuk difilmkan juga sih. Ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi ya Mas ya. Harus dong, harus. Amin. Ya, teman-teman sekalian ya, jadi ingat ya, di atas langit pasti ada langit ya, yang teman-teman ini dari Sabang sampai Merauke nih Mas Adit ya, dan mereka belakangan dari tadinya forum komunitas bisa menulis, kemudian dibuatlah aplikasi kepenulisan ya, dan ada yang penghasilannya juga udah lumayan nih teman-teman gitu, tapi mudah-mudahan tetap rendah hati, tetap mau belajar ya, karena dibandingkan Mas Adit nih kayaknya karya kita masih belum apa-apa, jadi masih jauh ya. Mas Adit, waktu dan tempat Asma persilakan untuk presentasinya, biar kita langsung bisa belajar menulis skenario ala Aditya Gumai. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Tadi saya juga udah minta bantuan sama Mas Bahrul dan Mas Irsyad untuk menampilkan semacam apa ya. Ini sebenarnya tulisannya ditulis oleh Mas Pugu PS Atmaja. Beliau adalah alumni Sanggar Ananda Kaulah Muda, juga sutradara dan penulis skenario. Tapi kemudian saya mencoba untuk memberikan tambahan dan revisi terhadap tulisan beliau. Ini bisa dilihat kok di Google juga ada ya. Nanti silakan dicek cara mudah menulis skenario untuk pemula ya. Tapi sebenarnya yang perlu teman-teman lakukan untuk menulis skenario pertama adalah menemukan dulu ide ya, atau premis dari cerita. Nah, sebelumnya juga harus dipahami bahwa skenario dan novel atau cerita fiksi, cerpen dan lain sebagainya itu adalah dua bentuk yang berbeda. Yang pertama kalau novel ataupun cerpen, pastinya Mbak Asma akan lebih bisa menjelaskan. Kita bisa melihatnya bahwa novel itu memakai bahasa buku ya, artinya ya, mengajak pembacanya untuk berimajinasi dengan apa yang dituliskan oleh penulis. Sementara skenario itu adalah satu buku panduan yang menjadi pegangan para seluruh tim kru dari sebuah produksi film, sutradara, produser, kemudian penata artistik, ya penata kamera, sampai para aktor dan aktrisnya. Nah, sedangkan kalau untuk para pembaca umum lainnya ketika melihat skenario mungkin agak sedikit bingung ya, karena di situ ada berbagai macam istilah sinematografi yang dituliskan di dalam sebuah skenario. Nah,
bagaimana istilah-istilah itu nanti akan saya jelaskan. Karena waktunya sangat pendek, tadi saya pikir saya akan dapat 2 jam full nih ya, dari jam 18.30. Boleh Mas, kita boleh harus sampai sahur juga. Boleh Kak Adit, boleh. Ya, tapi tadi saya juga jadi belajar banget sama Mas Risa tadi ya, dengan apa yang dipaparkan beliau. Nah, di sini kita pertama kalau mau menulis skenario, pastinya sama seperti juga menulis novel, cerpen, menemukan ide dulu apa yang akan kita tulis gitu kan. Ide itu bisa muncul dari berbagai hal, dari kisah hidup kita pribadi, dari cerita teman, dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, semuanya bisa menjadi ide cerita gitu. Nah, sampai di sini nih sebenarnya teman-teman kalau udah menemukan ide cerita, dituliskan dulu dalam bentuk premis. Premis itu apa? Nah, ini silakan nih Mas Irsyad. Ya, premis itu ini kan, nah ini bisa lewat lagi Mas. Nah, premis ini adalah semacam rangkaian kata pendek yang merangkum seluruh ide dari cerita itu secara keseluruhan, ya. Dan dalam premis itu ada rumusnya, paling nggak ada 3K. Pertama harus ada karakter, yaitu tokoh-tokoh pemain yang akan muncul dalam cerita kita. Kedua ada konflik, ya, permasalahan yang muncul. Dan yang ketiga adalah kesimpulan, ya, atau apa yang menjadi akhir dari cerita, walaupun tidak mesti digambarkan secara gamblang. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin jadi 3C ya. Ya, karakter, konflik, dan konklusi. Gitu. Nah, kalau dibaca di sini, ini ada contoh yang menarik sekali yang dituliskan oleh Mas Pugu juga mengenai rumus mengenai premis. Diambil dari cerita Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Ya, di situ dituliskan, kalau terbaca teman-teman ya, premisnya tuh kalimatnya cuma begini. Cinta menipu dirinya sendiri. Dalam hal ini cinta itu adalah nama orang, karakter. Ya. Di hatinya ada cinta. Nah, di hatinya ada cinta itu udah mulai masuk ada unsur konflik di dalamnya. Cinta kemudian jujur, namun cinta itu sudah hampir pergi. Nah, dalam cerita pertama, Ada Apa Dengan Cinta, tokoh yang dimainkan oleh Nicholas Saputra itu ya mau pergi ke Amerika kan. Artinya ending dari cerita Ada Apa Dengan Cinta yang versi pertama itu adalah perpisahan antara Rangga dan Cinta. Nah, ketiga rumus tadi yang saya ceritakan mengenai karakter, konflik, dan konklusi atau kesimpulan semua ada di dalam premis Ada Apa Dengan Cinta itu. Jadi harus sesimpel itu. Teman-teman ketika menceritakannya, ngomong pertama sama para produser ketika menawarkan ide, produser belum mau baca skenario, dia cuma mau dengerin premisnya apa. Ya. Begitu dia dengarkan sebentar, oh oke, menarik nih, baru dia mau lanjut nih. Terus gimana nih sinopsisnya gitu ya. Sinopsis itu menjadi lebih luas lagi dari premis pastinya. Dan bisa kita lihat contoh dari sinopsis. Nah, sinopsis ini berbeda dengan cerpen ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan kalimat-kalimat yang langsung pada permasalahannya atau straight to the point. Jadi artinya langsung pada permasalahan, karena pembaca sinopsis, produser ataupun script editor hanya ingin tahu cerita dan masalah yang terkandung dalam cerita tersebut, belum mau baca secara keseluruhan skenario gitu. Kalau mereka melihat dari premis lalu kemudian dikembangkan menjadi sinopsis ini sudah cukup menarik, mereka baru mau pindah untuk membaca skenarionya. Ya, karena apalagi di industri sinetron, stripping ataupun film layar lebar, para produser kita itu juga tidak terlalu punya waktu untuk membaca berlama-lama skenario kita. Jadi ketika meyakinkan para stakeholder dalam sebuah produksi film, yaitu para produser, sutradara, kemudian script editor, itu harus kita langsung membuat sebuah sinopsis yang menarik sehingga mereka mau mendengarkan atau mau membaca kelanjutan dari skenario kita. Nah, di dalam sinopsis yang dicantumkan itu sebenarnya juga teman-teman bisa baca. Ini cuma karena waktu pendek, mungkin saya nanti minta tolong sama tim dari KMB ya. KBM, Mas. Ya, itu di-share aja nggak apa-apa kok, materi ini dibagikan aja ke teman-teman yang mau ya, karena silakan dibaca. Itu
ada berbagai macam contoh. Nanti kalau misalnya setelah membaca, teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, itu kayaknya mesti bikin lagi nih Mbak. Karena biasanya saya kalau memberikan materi pelajaran skenario ini minimal misalnya 4 jam, tapi itu selesai gitu ya. Nanti Mas Adit kita todong aja jadi guru tetap nih untuk skenario ya. Mudah-mudahan berkenan Mas Adit. Siap. Jadi memang tahapannya gitu teman-teman. Kalau teman-teman sudah membaca semua nih materi yang saya buat bersama Mas Puguh ini, saya rasa akan ada muncul pertanyaan, tapi lebih clear lagi. Oh, skenario itu bikin skenario kayak apa gitu. Jadi itu dulu deh Mbak, sebatas premis sama sinopsis dulu, sebelum kita pindah ke treatment atau plot gitu. Oke, Mas Adit, apa kalau misalnya istilah ada do's and don'ts-nya, apa sih yang nggak boleh dalam skenario dan yang harus dalam skenario? Karena kan bahasa juga, dia harus bahasa visual kan gitu. Nah, untuk teman-teman yang biasa menulis fiksi ya dan bermain dengan ya bahasa tulisan gitu, ada nggak sih Mas tips gitu supaya mereka bisa melatih pelan-pelan hijrah gitu dari bahasa tulisan ke bahasa visual ini? Ya, jadi kalau dalam bahasa tulisan seperti contoh di dalam yang di materi yang saya berikan ini nih, contoh nih, kalau di dalam bahasa tulisan mungkin akan tertulis pagi itu indah sekali, Pak Lupi jalan santai dan ceria menuju sekolahnya. Memang seperti itulah Pak Lupi selalu ceria. Sesampainya di sekolah, nah itu kan bahasa buku ya, bahasa yang tidak cocok untuk skenario, sinopsis atau skenario. Nah, jadi terasa bahasa itu sangat lamban, sangat bertele-tele gitu. Kalau untuk sinopsis. Tapi kalau untuk sebuah cerita fiksi, tentu saja pembaca mesti diajak dulu berimajinasi oleh penulisnya. Jadi itu penting gitu, gambaran itu. Nah, tapi kalau untuk sinopsis, nah ini contohnya yang lebih straight to the point ya. Henny yang sering mengharumkan nama sekolah lewat tari daerahnya, kini harus menerima kenyataan di arah keliling sekolahnya karena aib yang dibuatnya. Seminggu kemudian dia dikeluarkan dari sekolahnya lantaran terbukti ngesek dengan guru biologinya. Kira-kira gitu misalnya. Itu kan boom langsung ya. Bahasanya tuh langsung wow gitu ya. Ini ada sebuah konflik besar yang dialami oleh tokoh Henny gitu. Nah, cuma maksud saya teman-teman harus benar-benar memilah kata, jangan berpanjang-panjang dengan bahasa-bahasa yang lambat gitu. Langsung kepada apa permasalahan-permasalahan yang ada di skenario itu untuk ditampilkan dalam sebuah sinopsis. Itu sih kira-kira Mbak. Baik, jadi memulai dengan premis dulu, kemudian melatih dengan sinopsis ya, baru nanti pasti skenarionya ini Mas ya. Biasanya kendala Mas, kendala dalam menulis skenario ini buat teman-teman yang baru mulai itu apa sih Mas? Ya, sebenarnya kendalanya gini, tadi seperti yang dipaparkan oleh Mas Isra ya, ada pertanyaan tadi bagaimana memanjangkan cerita kan gitu ya. Nah, persis sama dengan skenario juga, seperti misalnya gini, ketika saya membuat film atau skenario dari Mak Ingin Naik Haji, cerpennya itu udah sangat kuat sebenarnya. Cuma kalau mau diangkat jadi film dengan hanya materi yang dari cerpen itu, maka mungkin akan jadi cuma sekitar 15 menit. Ya kan, peristiwanya gitu. Saya akhirnya harus mengolahnya, menambahkan lagi tokoh-tokoh baru. Ya, tetangganya, kemudian tetangganya itu punya anak, gitu kan, ada pembantunya, belum lagi kemudian peristiwa-peristiwa lain, ada pejabat lain. Sebenarnya itu di dalam cerpen itu sudah ada planting informasinya gitu, sedikit-sedikit, ya, tentang ada pejabat dan kemudian ada si tokoh Haji Saun kalau nggak salah. Tapi tidak dijabarkan secara lebih lebar bagaimana tokoh-tokoh ini gitu loh. Ya, bagaimana hubungannya dengan tokoh utama kita si Emak dan tokoh Zain. Nah, akhirnya saya mencoba menggalinya dan akhirnya jadilah sebuah film dengan durasi 90 menit. Nah, penambahan tokoh-tokoh, penambahan konflik cerita, dan bagaimana di akhir cerita, kalau di dalam cerpen itu kan cerita dimulai dari, saya ingat, tokoh Zain itu terkapar di jalan, tertabrak kendaraan, kemudian undian itu melayang terbang dan sebagainya. Itu gambarannya luar biasa, keren banget. Nah, tapi di film lalu kemudian saya buat tokoh tambahan, yaitu tokoh anaknya Pak Haji Saun itu yang ternyata memiliki nazar jika dia selamat melahirkan karena bayinya itu sungsang, maka dia ingin bernazar untuk bisa menghajikan seseorang dan yang dipilih adalah emak. Nah, ini adalah pengembangan. Jadi teman-teman ketika menulis memang harus
mulai bisa berimajinasi untuk menambah-nambahkan tokoh baru kalau memang itu awalnya dari cerpen ya, atau mungkin hanya sedikit saja materinya. Nah, ini ada sebuah latihan yang seru sebenarnya kalau saya lagi memberikan materi ini secara offline. Saya biasanya minta 5 orang maju ke depan, lalu 5 orang itu menceritakan sedikit-sedikit ide cerita atau premis, lalu kemudian saya akan sambungkan kelima ide itu menjadi sebuah cerita yang utuh, gitu loh. Wah, itu Sebenarnya gitu. asik ya. Mudah-mudahan di kapan-kapan nih pandemi berlalu kita bisa offline ya, bisa langsung belajar sama Mas Adit ya, Mas Adit ya. Mas Adit, kalau misalnya penulis cerpen atau penulis novel itu buntu kan masih oke lah gitu ya. Waktu tuh nggak menjadi sesuatu yang kecuali misalnya ada deadline yang parah gitu. Tapi kalau nggak kan lebih santai. Kalau penulis skenario buntu gitu, apa yang harus dilakukan? Kalau yang buntu itu kalau untuk stripping yang bahaya ya. Kalau buntunya untuk ngejual skenario aja sih sebenarnya itu nggak terlalu dikejar waktu juga ya. Dia biar punya waktu untuk mengendapkan, mengkristalkan idenya, lalu kemudian membuatnya menjadi sebuah skenario yang utuh. Yang kalau tapi buntu, kayak Mas Adit kayak di Lenong Bocah itu kan sampai ratusan ya, 300-an tadi kata Mas Adit ya? ya, kalau Lenong Bocah kebetulan cerita lepas tuh Mbak. Jadi karena cerita lepas, kita bisa satu cerita selesai, tinggal cari ide baru gitu kan. Nah, saya punya tim juga pada saat itu. Selain saya kan juga saya dibantu untuk ngasih ide itu ada Boim Lebon, ada Hilman Hariwijaya, ada almarhum Andra P. Daniel. Itu teman-teman saya masa remaja dulu yang juga bantu ngasih ide gitu. Tapi yang bahaya sebenarnya ketika kita mengerjakan untuk sinetron stripping. Nah, ini nih bahaya nih. Kalau sampai buntu. That's why kenapa para produser biasanya membuat tim. Tim itu udah kayak tahanan kota, nggak bisa kemana-mana juga ya. Iya. Jadi kalau orang main stripping itu saya bilang kayak tahanan kota, baik para tim produksinya ataupun para pemainnya tuh nggak bisa kemana-mana karena mereka memang harus berkejaran dengan waktu. Malam ini skenarionya syuting, besok sudah tayang, besok harus sudah kirim lagi dan banyak kejadian. Pemain masih menunggu skenario di lapangan, ya, menunggu email gitu lah. Nah itu yang sebenarnya agak bahaya gitu. Nah jadi bagaimana mengatasi kebuntuan ini harus punya tim. Dan biasanya sebuah sinetron panjang atau stripping sudah ada yang namanya global synopsis. Jadi bukan sinopsis sependek yang tadi saya contohkan, dia ada global synopsis yang sudah tergambarkan ini sampai sekitar let's say 26 episode itu akan kemana arahnya. Ketika di episode ke-20 rating tetap bagus, barulah hayu, mari kita berkumpul, mari kita kembangkan bersama lagi 26 episode yang harus selesai, itu bisa panjang lagi judulnya gitu. Ya, Mas Adi, tapi kalau misalnya nulis film kan juga bisa, Mas. Biasanya kan, misalnya, biasanya berapa lama sih kalau penulis skenario untuk film? 3 minggu, 1 bulan ya untuk draft pertama, atau lebih? Ya, Nah, tergantung kalau idenya buntu sih. tuh, gitu. Kalau buntu, nggak tahu mau ngapain. Gimana? Kalau misalnya buntu tuh, Mas, lagi nulis nih, buat skenario film nih, gitu kan. Nah, terus tiba-tiba kayak stuck gitu. Apa yang biasa dilakukan? Atau apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nah setelah kita jadi sinopsis, maka kita pindah ke ini dia materi berikutnya, yaitu scene plot atau treatment. Boleh ditampilkan Mas Irsat atau Mas Baru ya. Scene plot atau treatment ini semacam blueprint atau kalau kita analogikan dia seperti peta, seperti wazir, seperti maps yang mengantarkan kita ke tujuan gitu loh. Nah, kemana aja arah jalannya menuju ke tujuan itu, itulah konflik-konflik yang akan muncul dalam perjalanan sebuah cerita. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya buntu, sebenarnya jangan pindah dulu ke skenario. Karena kalau teman-teman dari sinopsis langsung menulis skenario, itu tiba-tiba buntu dan tiba-tiba jadi kita kehilangan arah mau kemana nih. Jalan cerita ini mau kita bawa kemana gitu. Nah, dengan adanya scene plot atau treatment, maka kita punya panduan untuk membuat cerita itu tuntas hingga akhir gitu. Jadi tidak ada lagi istilah kebuntuan karena memang semua kumpulan dari konflik-konflik yang mau kita munculkan dalam sebuah cerita itu sudah kita kita jabarkan dulu dalam pertama ini kita melempar konflik ini di adegan berikutnya mungkin di adegan ke-10 akan muncul, di adegan ke-20, adegan ke-30 dan terus bertebaran sepanjang cerita kita konflik kecil ataupun konflik besar. Nah, kalau saya biasanya ketika
menulis treatment itu atau plot, saya udah bisa mengkalkulasi ini film bakal jadi lambat atau enggak nih. Kalau saya tidak melihat adanya riak-riak konflik di let's say 10 sampai 15 adegan awal, itu saya mulai merasa ini nggak asik nih. Ini nggak asik untuk ditonton gitu ya. Nah, tapi kalau saya bisa memunculkan riak-riak kecil dulu sebelum menuju ke konflik besar yang lebih tajam lagi, maka cerita akan asik untuk ditonton gitu. Jadi scene plot atau treatment ini menjadi panduan kita untuk bisa tidak jadi buntu gitu loh Mbak. Kalau yang jadi kayak misalnya riak-riak kecil, saya yakin rata-rata udah nonton ya, Main Ingin Naik Haji rutin banget diputar ya Mas ya. Nonton lah, jangan sampai enggak dong. Tiap tahun diputar kok. Oh iya, Mas, kalau di riak-riak kecil di Emak Ingin Naik Haji itu berarti yang pas pas Zain mau ini gitu, yang masalah anaknya sakit itu ya. Kemudian Zain jadi mencuri gitu ya. Betul. Jadi yang mulai dia ketemu sama istrinya pada saat jualan lukisan di pasar, istrinya bilang anaknya sakit, itu mulai riak kecil, konflik ya kan. Kemudian mulai muncul muncul lagi tokoh-tokoh baru yang kita perkenalkan bahwa adanya pejabat yang ingin memenangkan satu pemilihan dengan mau mencantumkan nama haji di depannya, ya itu kita mulai munculkan tokoh-tokoh baru gitu kan. Terus kemudian berkembang lagi sampai riak kecil yang permasalahan anaknya Haji Saun tidak jadi berangkat untuk umroh ya, karena merasa bintang tamunya Dude Herlino pada saat itu tidak juga ikut berangkat, itu riak kecil gitu loh. Hal-hal ya sebenarnya kalau film Mak Ingin Naik Haji itu riak kecilnya menurut saya sangat natural ya. Saya nggak bikin sebuah riak yang tajam-tajam banget gitu loh. Karena secara film sendiri Mak Ingin Naik Haji itu sesuai judulnya itu terasa banget sangat-sangat sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan saya pernah ini loh Mbak Asma, waktu film itu diputar di tahun 2009, ada sutradara Iran yang memenangkan 17 penghargaan dunia datang ke Indonesia untuk memberikan workshop tentang penyutradaraan. Lalu setelah dia memberikan workshop, saya ajak dia ke bioskop. Pada saat itu lagi tayang film Mak Ingin Naik Haji. Setelah nonton, dia berdiri loh tepuk tangan. Oh, Masya Allah. Dia bilang katanya, film ini seperti dia ada di dalamnya. Gitu. Dia begitu dekat dengan film ini. Gitu. Dan itu juga terjadi lagi. Akhirnya saya diundang ke Iran untuk memutar film itu. Dan ditonton oleh masyarakat Iran dengan subtitle bahasa Iran ya, dan bahasa Persia. Dan kemudian saya udah khawatir nih karena film itu kan sebenarnya kalau boleh dibilang ada unsur Sunninya lumayan kuat gitu ya, sementara kita memberikan gitu kan. Tapi ternyata mereka duduk manis dan menikmati film, dan selesai film MC memperkenalkan saya sebagai sutradaranya. Dan saya kemudian mengantar mereka ke pintu. Di pintu tuh bapak-bapak Iran tuh memeluk saya sambil nangis loh Mbak. Karena merasa sangat terharu dengan film itu. Artinya film itu adalah film yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi saya lebih suka mengangkat hal-hal kayak gitu daripada film-film yang antagonisnya terlalu tajam ya. Terus kemudian tayangan-tayangan seperti yang kita lihat, mungkin ada sinetron-sinetron yang mengeluarkan kata-kata yang terlalu luar biasa jahatnya gitu ya. Itu bukan saya banget gitu. Saya nggak banget menuliskan. Karena kalau dilihat pengembangannya Mas Adit, tokoh-tokoh yang sempat Asma sebutkan di cerpen, kalau cerpen kan memang pendek ya. Itu tuh Mas Adit nggak ada orang jahat gitu loh. Itu semuanya manusia gitu, dan manusia itu memang nggak ada yang sempurna gitu kan Mas Adit ya. Mas Adit ini kayaknya ada setelah ini ada contohnya ya, scene plotnya ya. Boleh nggak Bro Irsa atau Bro Bahrul? Dilihat. Nah, tadi teman-teman ada gimana nih Mas Adit nih? Jadi contoh scene plot sebenarnya sedikit sekali yang saya tuliskan di sini ya, tapi teman-teman kalau melihat ini sebenarnya scene plot dari film saya 25 Hari di Eropa, dan ini kalau teman-teman lihat ada adegan nomor 39, nomor 40, 41. Jadi scene plot itu lebih menceritakan secara ringkas adegan yang akan terjadi, tapi tanpa dialog. Tanpa dialog ya. Dia hanya menceritakan saja apa-apa saja. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat perkembangannya dari adegan pertama hingga akhir.
kira-kira adegan-adegan itu berisikan peristiwa-peristiwa apa saja gitu. Kebaca nggak ya sama teman-teman ya? Kebaca Mas. Jadi yang ada di scene plot itu berarti settingnya harus ada ya Mas ya. Jadi kebayang gitu ya, indoor outdoornya kebayang gitu ya, sama adegannya gitu ya. Tapi tanpa nanti kalau yang masalah interior eksterior Mbak Asma itu nanti ada pada saat penulisan skenario dengan penulisan yang lebih jelas lagi. INT, iya, maksud Asma kalau di sini baru bayangan aja kan, kayak di penginapan bayangan di Amsterdam aja, gitu kan. Artinya di sana interior gitu. Nah, dari satu scene plot nih Mbak Asma, misalnya kayak nomor 39 ya, ini kan dari film 25 Hari di Eropa ini ada peristiwa di penginapan di Amsterdam. Nah, itu kejadiannya baru dibilang di penginapan di Amsterdam. Nah, Gelar baru membuka kopernya, Diza memberitahu dia baru dapat rundown dari keadaan ini, ternyata ada penampilan Hi-Fi ya, grup band anak muda pada saat itu. Nah, itu disebutnya di penginapan. Tapi itu sebenarnya bukan satu adegan. Bisa aja adegan yang pertama, peran si Diza jalan di lorong penginapan, lalu kemudian dia membuka pintu gitu ya. Itu aja udah menampilkan sekitar 2-3 adegan gitu loh. Jadi scene plot itu bukan adegan, karena adegannya nanti akan muncul lagi beberapa adegan dari sebuah scene plot. Jadi dari scene plot itu sebetulnya mengandung bisa jadi beberapa adegan gitu ya Mas Adit ya. Cuma mungkin alurnya gitu ya, sudah terbayang gitu lebih kurang ya. Iya. Oke. Bro Bahrul, kita buka karena sudah pukul 8:02, kita buka pertanyaan jawab ya Mas Adit ya. Ini untuk silakan. Nanti teman-teman kalau mau tahu tulisan skenario bagaimana teknisnya, nanti teman-teman boleh deh nanti dengan pihak panitia di-share ya, biar benar-benar bisa dibaca. Boleh nggak Mas Adit, berkenan nggak punya akun di KBMF? Jadi nanti ada akun KBMF Aditya Gumai gitu, yang nanti karya-karya Mas Adit berkenan taruh di situ gitu. Teman-teman bisa belajar. Boleh ya Mas? Sangat boleh, sangat boleh. Oke, baru ini udah dibuka pintunya ya. Oke, ya silakan. Siapa nih Bro Bahrul, penanya pertama? Ya, sudah ada Mbak Yesi ya yang sudah standby dengan kameranya. Silakan Mbak Yesi. Oke, nama saya Yesi. Satu pertanyaan ya, Mbak. Oke, dari mana? Kalau misalkan kita kan, saya benar-benar awam nih skenario, jadi saya rasanya pengen nyoba gitu. Jadi kalau kita misalkan penulis skenario yang benar-benar pemula gitu ya, setelah kita nyusun ya anggap aja kita udah selesai bikin skenario. Terus apa ya, tempat kita tuh di mana gitu loh Mas? Kita menempatkan karya kita tuh kemana, kan kalau kita novel mungkin di KBM atau gitu ya. Iya gitu. Kasih. Apa yang dilakukan tuh Mas Adit kalau baru pertama belum punya network gitu kan ya? Ya. Yang pertama sebagai pemula, mulailah belajar dengan membuat skenario film pendek. Yang mungkin cuma sekitar 10 halaman, 15 halaman. Dan kemana skenario itu akan dibuat, teman-teman bisa bikin sendiri dengan teman-teman yang filmmaker di lokasi ya, yang mungkin pakai handphone juga bisa syutingnya, ya di posting aja dulu di YouTube gitu ya. Itu yang langkah awal gitu ya. Kita lihat respon orang-orang yang menonton dan apakah setelah jadi ternyata sesuai harapan kita sebagai penulis. Itu sebagai latihan. Nah, dengan adanya YouTube sebenarnya dibandingkan saya dulu yang baru mulai menulis harus ngejar-ngejar berbagai macam programmer TV dari mulai TVRI, waktu itu TPI, kemudian RCTI dan lain sebagainya, mendatangi mereka untuk menawarkan karya saya sekarang jauh lebih mudah sebenarnya. Jadi teman-teman bisa memulai dengan membuat film pendek lalu ditampilkan di YouTube. Kalau ternyata sudah semakin terbiasa membuat skenario, kemudian mampu mengembangkan konflik-konflik lebih bagus lagi. Sebenarnya saya tuh dari dulu pengen banget punya manajemen para penulis. Gitu. Saya punya punya grup WhatsApp namanya ISC, Indonesian Scriptwriter. Ya, itu banyak tuh para penulis cerpen, novel yang juga bergabung dan kemudian mencoba menulis skenario gitu. Nah, kalau dari teman-teman panitia akhirnya juga bisa membuat semacam manajemen ya untuk bisa menampung semua cerita-cerita bagus
dimulai dari cerpen dulu, misalnya kalau emang ada yang memiliki potensi untuk dikembangkan jadi skenario, sebenarnya bisa dibantu untuk bisa dibawa ke rumah-rumah produksi untuk ditawarkan. Oke, Ya. jadi itu bisa jadi alternatif ya. Ini udah dibukakan jalan nih. Jadi buat teman-teman ya, barangkali dari KBM bisa jadi semacam tim seleksi ya Mas Adit ya. Lalu yang terbaiknya kemudian diserahkan ya, misalnya melalui manajemennya Mas Adit ya. Iya, jadi Mas Adit sama Ayah sering satu ide nih. Iya. Kemarin Ayah juga bilang gitu, Bun, bikin manajemen. Ayah itu otak bisnisnya juga keren. Iya, kita usaha tapi sambil nolong orang lain ya Mas Adit ya. Benar Baik, pertanyaan kedua nih, Bro Bahrul. Ya, yang kedua silakan dari Mbak Sari Azidin. Silakan Mbak, dari mana asalnya? Assalamualaikum, saya Sari di Jakarta. Fans beratnya Kak Adit. Wah. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam. Kak Adit mau nanya, kalau misalnya seperti tadi ada scene plot, itu misalnya emak naik haji dan ambil settingannya tentu di Mekah gitu ya. Terus kalau nggak dapat izin untuk syuting di sana gimana Kak? Itu aja. Ini menarik ya Mas Adit ya. Udah ada cerita tersendiri itu betapa serunya proses produksi Mak ingin naik haji. Jadi sebenarnya gini teman-teman, itu nanti mungkin ada satu momen tersendiri yang saya ceritakan ya mengenai bagaimana perjuangan untuk bisa mendapatkan gambar di Mekah ya. Karena lumayan seru dan panjang. Tapi menjawab pertanyaannya Mbak Sari tadi, ketika kita tidak menemukan sebuah lokasi ataupun izin, sebenarnya itu bukan PR-nya para penulis skenario, itu PR-nya para kru lain, yaitu ada unit manager ya, ada para astrada, tim yang survei lebih dulu gitu ya, yang akan mencarikan lokasi-lokasi yang ada di skenario. Jadi kalau untuk para penulis sih nggak jadi beban lah gitu. Mau bikin cerita di dasar laut ya silakan aja gitu ya. Mau bikin ceritanya di planet juga ya silakan aja gitu kan. Nanti tinggal PR-nya para tim produksi untuk memenuhi apa yang tertulis. Kalaupun ternyata tidak terpenuhi, produser awalnya udah langsung ngomong, wow ini kok ceritanya di dasar laut sih nih gitu ya. Atau ini lokasinya mahal banget nih karena harus syuting di istananya Ratu Elizabeth gitu ya. Nah, mereka pasti udah dari awal udah ngasih ya udahlah jangan di situlah bikinnya, coba alihkan ke daerah lain atau lokasi lain. Jadi pasti sudah didiskusikan dari awal lokasi-lokasi mana yang memungkinkan untuk menjadi tempat syuting gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada ini juga ya Mas Adit, ada kompromi-kompromi juga ya Mas Adit, ada perubahan-perubahan juga, itu juga teman-teman harus siap gitu. Karena waktu di Jilbab Traveler juga gitu, rencananya kan Nepal Mas Adit, pertemuan Hyun Geun sama si Rania, tiba-tiba Nepal diguncang gempa kan gitu, terus ya biaya juga gitu loh. Jadi akhirnya sekarang sih ada ini ya Mas, apa Mas, aku Asma lupa sih, apa sih kok Asma lupa namanya? Lokasi syuting. Enggak, jadi enggak realnya gitu loh. Oh, jadi dibuatkan set yang ini contoh kayak film itu film yang kedua setelah Laskar Pelangi. Itu film yang Ariel juga main ya dari novelnya Andre Hirata, judulnya apa ya? Pokoknya itu adalah yang kedua setelah Laskar Pelangi itu. Sang Pemimpi. Iya, Sang Pemimpi, tapi nama judul di novelnya kayak bukan Sang Pemimpi deh, apa sih? Itu lokasinya harus sebuah desa kecil di London, di Inggris, tapi apa nama desa saya lupa. Dan saya waktu itu tepat juga lagi syuting di Kota Tua, lokasi Endensor ya Mas? Endensor ya. Nah, lokasi Endensor itu salah satu setnya diambil di Kota Tua Jakarta, terus saljunya dibikin pakai efek gitu loh. Jadi nggak benar-benar kita syuting di sana. Jadi ya itulah teman-teman, banyak kompromi yang bisa terjadi dalam sebuah produksi. Iya, makanya kalau dilihat di Jilbab Traveler tuh ada Iceland, ada Mekah, udah semena-mena aja Mas ya. Tapi semuanya ini udah teman-teman nggak usah ikutan pusing, tadi benar kata Mas Adit ya. Oke, next pertanyaan berikutnya Bro Bahrul. Ya, berikutnya ada Mbak Ivani setelah Mas Abdul Rahman ya. Silakan Mas Abdul Rahman. Ya, pertanyaannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas dari di mana nih? Lagi di kota mana nih? Ya, Adit,
Salam kenal. Sebenarnya saya muridnya Kak Adit di Sanggar sampai saat ini, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Ya. Kabar. Harus ada yang nanya nih dari Sanggar, Mas Adit, biasa. Emang lagi cuti ya Kak Adit ya. Kak Adit mau nanya, kalau untuk membuat sebuah cerita yang bagus itu apa kita harus riset dulu apa bisa Kak Adit kalau coba mengandalkan imajinasi? Itu pertanyaannya Kak Adit. Apakah perlu riset? Menurut saya sih perlu ya, karena gini, ketika teman-teman berimajinasi, misalnya cerita waktu saya menuliskan cerpennya Mbak Asma, judulnya Jendela Rara, lalu kemudian diterjemahkan menjadi film saya yang judulnya Rumah Tanpa Jendela. Itu tokoh-tokoh baru yang saya masukkan di cerpennya Mbak Asma itu ada tokoh yang dimainkan oleh Emir Mahira sebagai anak berkebutuhan khusus gitu loh. Nah, saya bertanya ke banyak para ahli yang memahami tentang autis gitu. Ternyata autis itu sangat luas sekali ya, dan saya tanyakan apakah karakter yang saya tulis ini termasuk autis. Terus dia perhatikan, dia baca, lalu saya ceritakan. Dia bilang ini hanya anak berkebutuhan khusus, tapi belum termasuk dalam satu bagian dari karakter anak autis. Tapi di film itu Emir memainkannya sangat bagus sehingga itu menjadi sejarah dalam perfilman Indonesia, di mana Emir seorang anak berusia 11 tahun berhasil memenangkan jadi aktor anak, bukan aktor anak malah, aktor utama pria terbaik Festival Film Indonesia tahun 2010. Nah, dan itu mengalahkan Tio Pakusadewo ya Mas ya? Ya, salah satunya. Jadi para kandidatnya itu dinominatorkan itu orang dewasa semua, hanya Emir Mahira yang anak kecil, dan di film Rumah Tanpa Jendela dia mencatat sejarah, belum pernah terjadi dari tahun 1955 adanya FFP sampai hari ini ada anak-anak memenangkan kategori peran utama pria terbaik, dan itu hanya ada di film Rumah Tanpa Jendela dari cerpennya Mbak Asma, Jendela Rumah Kita. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan, perlukah riset? Ya, saya riset mengenai anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi untuk bisa ketika ini ditampilkan menjadi sebuah cerita, orang-orang yang mengerti tentang anak berkebutuhan khusus itu nggak komplain karena kita sudah mendapatkan data-data sebelumnya tentang cerita kita gitu. Jadi penting banget riset itu. Bagi ini nggak Mas, dibagi sejauh ini kalau untuk penulis skenario risetnya apa aja sih Mas? Kayak tadi kan berarti nanya sama expert ya, nanya sama ahli gitu. Apalagi ini Mas, tadi kan karena ada syuting yang tadi yang 25 hari di Eropa juga gitu ya. Nah, 25 hari di Eropa itu menariknya gini Mbak Asma. Jadi waktu itu sebenarnya awalnya saya syuting di 4 negara, 9 kota di Eropa itu, di Jerman, Prancis, Swiss, Belanda. Awalnya kan karena Sanggar Ananda dapat undangan untuk membuat pertunjukan di 9 kota di Eropa. Ya kan? Lalu kita pergi ke sana bersama pimpinannya waktu itu, koordinator kita Mbak Dina Mariana, kemudian dibantu oleh PPI di sana. Nah, karena kita hanya show setiap Sabtu dan Minggu, Senin sampai Jumat kita kosong, cuma buat jalan-jalan. Dari awal saya udah mikir nih, saya nggak boleh cuma sekedar jalan-jalan, pulang harus bawa oleh-oleh gitu ya. Tapi juga bukan cuma dokumenter gitu, saya pengen ini menjadi sebuah film. Saya akhirnya membawa 3 kameramen, 2 sound, kemudian juga ada Mas Adenin selaku loader, dan juga produser, ya kita dengan 7 orang jadi film. Nah, lokasinya, ceritanya itu dikembangkan on the spot di tempat gitu. Mana ada lokasi, kita cerita, lalu saya membuat benang merah cerita, kemudian saya coba semua lokasi yang memungkinkan untuk kita syuting, kita pasang kamera, kita bikin adegan di tempat, lalu kemudian saya jahit menjadi sebuah cerita gitu. Kalau itu malah tanpa survei dulu, karena kan saya belum pernah ke sana sebelum. Iya. Jadi tapi pasti baca pasti kan Mas ya. Jadi untuk mengembangkan nih, jadi supaya penulis skenario makin mahir dari waktu ke waktu, selain misalnya banyak nonton gitu kan ya, banyak referensi gitu kan ya. Terus baca pasti ya Mas Adit ya. Pasti harus, wajib ya. Membaca itu wajib banget, karena kadang ketika dalam sebuah bacaan kita menemukan satu bagian dari sebuah kisah di novel atau cerpen atau apapun itu yang kita baca, dan ketika kita ambil bagian itu, malah bisa kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Oke, ya Asma jadi dapat ide ini Mas, mengumpulin cerpen-cerpen Asma Nadia yang difilmin dalam satu buku sendiri, tapi belum baru 7 itu. Ya.
Sebenarnya kayak ini juga, Mbak, kalau aku tuh kan penggemar Chicken Soup for the Soul. Ya, dari dulu aku punya puluhan bukunya. Banyak banget kisah-kisah yang menginspirasi, yang bisa dikembangkan dari kisah-kisah yang ada di Chicken Soup for the Soul itu gitu sebenarnya. Itu sama Mas, aku koleksi banget buku itu, bagus banget. Itu buku yang baca hati kita hangat gitu habis membacanya. Betul, iya betul banget. Ya, Mas Adit, kita boleh ngintip ini nggak, Mas? Tadi kan udah dari sinopsis, kemudian ke scene plot tadi ya. Ini sebelum kita nampung pertanyaan lagi, boleh nggak contoh skenario, Mas Adit? Atau masuk ke ini, lanjutannya? Ya, lanjutannya kalau untuk secara teknis, itu ada nanti di teman-teman silakan dibaca aja ya, nanti silakan dibagi. Tapi teman-teman mungkin akan muncul pertanyaan, kalau mau bikin sinetron dengan durasi 1 jam itu biasanya berapa halaman gitu ya. Nah, itu 40-44 halaman. Karena biasanya 1 halaman itu 1 menit biasanya. Hitungannya gitu. 1 menit. Kemudian kalau di sinetron TV, kalau kita nulis 1 jam itu sebenarnya untuk 48 menit. Karena 12 menit itu iklan. Ya, Begitu juga sinetron yang 90 menit, sebenarnya kita menulis untuk 72 menit. Ya, yang sisanya itu 18 menit adalah iklan. Tapi kalau semakin laku, sinetronnya ratingnya semakin tinggi, bisa aja tuh semakin sedikit iklannya tambah banyak. Gitu ya. Jadi sangat tergantung ya rating. Jadi kalau secara durasi 1,5 jam sudah termasuk iklan, itu bisa 60-70 halaman. Sementara activity 2 jam sudah termasuk iklan, 85-95 halaman. Gambarannya kayak gitu. Nah, Mas, teknis untuk Enggak, lanjut Mas. Ya, teknis untuk menuliskannya itu ada beberapa istilah sebenarnya. Lagi-lagi saya menyarankan teman-teman googling aja, banyak kok bagaimana menulis skenario, dan kemudian ada istilah seperti scene heading, penamaan di skenario itu sebelum kita menuliskan adegan, itu ada petunjuk interior, eksterior, kemudian lokasi, serta kejadiannya itu siang atau malam gitu. Nah, itu namanya scene heading. Ya, dan diberi nomor, biasanya diberi nomor adegan. Itu Mbak lanjutannya. Oke. Mas, by the way, request dong Mas, kalau bisa film-film kita juga tampil di ini Mas, di OTT Mas, biar nanti teman-teman nih jangan direkomendasikan YouTube-nya. Oke. Tapi kan di mana Mbak tadi? Di OTT misalnya Netflix gitu kan ya, Disney. Iya. Gitu ya, karena sayang gitu. Kalau buat saya tuh Maingin Naik Haji itu salah satu yang skenario baca pertama aja udah kayaknya nggak bisa nambahin dan nggak bisa ngurangin gitu. Itu by far dari 11 film Asma Nadia saya masih berpikir bahwa Maingin Naik Haji is the best gitu loh, jujur gitu itu. Jadi thank you Mas Adit ya, karena perjalanan awal Asma Nadia itu. Ya, mudah-mudahan bisa kita ulangi ya Mas, amin. Itu film juga yang cerpen yang begitu baca saya langsung meneteskan air mata, itu cerpen yang langsung saya bilang ini harus jadi film gitu loh. Jadi tiba-tiba magnetnya kuat banget dari cerpen itu. Ya, alhamdulillah sih sampai sekarang jadi kayak film wajib ya. Biasanya setiap menjelang Lebaran Haji, itu diputar tuh, udah keliling berbagai stasiun TV sih, ganti-ganti tiap tahun gitu. Iya. Dan itu Asma tadi kalau Mas Ari cerita diputar di Iran, Asma bawa itu ke Iowa. Ini sedikit cerita teman-teman. Jadi ketika International Writing Program di Iowa, 34 penulis dari 32 negara, tidak semua boleh mengajukan film gitu. Nah, Asma waktu itu membawa Ma Ingin Naik Haji, itu tahun 2013 ya, Asma bawa Ma Ingin Naik Haji dan terpilih. Jadi yang dipilih cuma 7 atau 8 film gitu. Dan waktu nonton itu termasuk yang paling rame, dan yang nonton itu istilahnya cross macam-macam pemahaman gitu loh. Ada orang Yahudi yang nonton segala macam gitu, dan ada satu teman baik Asma, dia orang Yahudi, dan dia selesai nonton tuh dia nangis, terus dia bilang, menurut saya emak ini adalah titisan Siddhartha Buddha Gautama, karena menurut dia baik banget gitu ya. Dan responnya waktu itu bagus banget gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, mudah-mudahan nanti dapat kesempatan nonton. Bentar lagi Idul Adha ya, biasanya pasti tayang gitu ya. Dan kita tunggu nanti skenario-nya ya Mas Adit ya, di KBMF ya. Iya, kata skenario-nya mestinya ada ya. Bukunya juga pernah diterbitkan sama Mizan kok, buku skenario Ma Ingin Naik Haji itu. Oke, siap. Selanjutnya Bro Bahru. Ya, Mbak Ivani. Silakan Mbak Ivani. Oke, Mbak Ivani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit, Bunda Asma. Saya Ivani, saya guru bahasa Indonesia di SMA.
Bogor. Saya ingin menanyakan, kalau nih misalnya kita orang awam, kita itu ingin mengirimkan naskah skenario kita nih. Nah, itu kemana kita harus mengirimkan dan bagaimana prosedurnya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini nggak sih Mas, aman nggak sih untuk mengirimkan ke PH gitu langsung gitu, atau mendingan gimana? Ya, ya tadi yang sebenarnya jawabannya hampir sama dengan pertanyaan awal ya, bagaimana memasarkan skenario gitu. Nah sebenarnya kalau memang skenario itu sudah dianggap cukup bagus, kuat gitu, teman-teman harus mendatangi pihak production house atau meng-email, ya biasanya mereka punya tim yang memang khusus menerima berbagai macam skenario dan minta tanda terima, ya minta tanda terima. Jadi jangan sampai nanti ternyata dibajak idenya gitu ya. Hal-hal itu sebenarnya sangat mungkin terjadi Mbak Asma. Jadi memang, nah ini dengan hadirnya seperti Indonesian Scriptwriter atau KBM, menurut saya ini bisa menjadi pelindung sih dari karya teman-teman semua untuk bisa benar-benar berhubungan dengan pihak produser, berbagai production house untuk membantu dan bernegosiasi dan lain sebagainya. Memang perlu ada perlindungan hukum terhadap karya teman-teman semua gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Asma aman atau enggak gitu, ini jawabannya bisa tidak aman memang. Ya, memang makanya perlu komunitas semacam ini. Dan bagaimana memasarkannya? Kalau seperti tadi pertanyaannya Ibu, tadi jawaban saya adalah silakan hubungi production house, ya di googling aja alamatnya, cari nomor teleponnya, ketika tersambung dengan resepsionis bilang mau mengirimkan cerita, alamat emailnya apa, kemudian siapa PIC di production house itu yang menerima skenario, biasanya sih diberikan ya. Oke, dan jangan lupa juga mungkin di tanda terimanya itu bukan hanya menyerahkan skenario, tapi judulnya apa ya Mas ya? Judulnya apa tuh dicatatkan ya? Itu mungkin untuk meminimalisir kemungkinan hal-hal buruk terjadi ya. Oke. Ya, lanjut berikutnya Berbahrul. Ya, ada Mas Ica nih yang standby dari tadi. Silakan Mas Ica. Ini masih ada 8 lagi nih penanya nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Bunda Asma dan Mas Aditya Gumai. Saya dari Riau. Dari tadi nggak adil deh. Ini Bunda Asma, ini Mas Adit. Padahal Tuhan. Iya, saya menerima. Kak Asma dan Kak Aditya. Ya. Jadi saya pernah nonton YouTube gitu, dari cerita, bukan cerita juga sih, sedikit dari musik gitu. Jadi akhir-akhir ini saya melihat ada musik yang bercerita itu seperti film. Nah, tergambar menjadi saya dengar itu bahkan ada yang berseris. Contoh yang karyanya Mas Novi gitu kan. Kemudian saya pikir itu seperti film. Nah, kemudian menurut Mas Adit nih, apakah ketika itu dari musik atau musik series itu bisa nggak sih jadi skrip ataupun jadi apa namanya? Jadi film. Ataupun nanti mungkin jadi novel atau dari novel dulu atau dari skrip dulu. Gitu, Mas. Silakan Mas Adit. Sangat mungkin, semuanya sangat mungkin, dari skenario menjadi novel, dari novel atau cerpen menjadi film, semuanya sangat mungkin gitu ya. Tapi yang tadi saya agak kurang paham pertanyaannya, apa yang dimaksud adalah film musikal ya. Agak kurang clear tadi pertanyaannya. Atau dari apa? Ini ya, Irsyad, dari apa? Dari kayak semacam video klipnya ya? Video klip dari satu apa? Musik series tadi katanya. Makanya nggak tahu. Ya, itu sebenarnya satu jenis baru barangkali bagaimana mengantarkan sebuah cerita melalui musik, tapi bukan cerita panjang, tapi dalam bentuk video klip. Saya belum nonton sih, jadi saya nggak bisa berpendapat mengenai itu. Tapi kalau itu memang ada, menurut saya itu memang menjadi satu format baru dari sebuah cerita, bagaimana menyampaikan sebuah alur cerita melalui rangkaian video klip gitu loh. Jadi menarik sih kelihatannya apa tuh? Iya, Mas. Iya, musik series dari Mas Yofi tadi ya. Itu video klipnya siapa Bun? Yang pemenang Yofi. American Idol pertama tuh bagus.
Oh, tapi yang lain lagi sih ya kayaknya ya. Kayaknya yang dimaksud itu deh musik seriesnya Yofi Musik Karina. seriesnya Mas Yofi Widianto. Yang terbaru, Bunda. Iya, Oh, iya. nanti saya nonton dulu ya biar saya benar paham. Tapi kalau bisa sih prinsipnya bisa ya Mas, orang puisi aja bisa gitu kan? Bisa, gitu. semua bisa. Puisinya Sapardi Djoko Damono, Hujan di Bulan Juni kan jadi judul film juga. Iya. Oke. Lanjut terima kasih. Satu penanya lagi, Bro Bahrul. Ya, Mas Husnul Akim. Silakan. Klik dulu untuk unmute. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Mbak Asma, Mas Adi pernah ketemu kemarin beberapa minggu lalu di sangkarnya. Saya ikut latihan acting. Oh iya. Aktif Mas, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Silakan. Ya, pertanyaannya apa Mas? Ya, jadi saya kalau bikin skenario untuk panggung teater sama untuk film itu beda nggak sih atau sama? Soalnya saya pernah bikin skenario buat teater, buat panggung gitu. Mau saya kemas untuk bikin untuk ke film gitu, ke sinetron lah istilahnya. Itu apa sama nggak Mas? Oke. Itu perubahan-perubahan apa yang mungkin terjadi gitu ya dari panggung ke kalau mau bikin untuk sinetron atau film? Ya. Silakan Mas Adi. Jawabannya beda. Ya, naskah panggung itu tidak dilengkapi dengan istilah-istilah sinematografi. Sementara skenario ada istilahnya. Kita mengenal istilah tadi interior, eksterior, ada katu, ya, ada istilah-istilah mungkin kalau penulis skenario sudah cukup paham mengenai angle-angle kamera, close up, medium close up, dan lain sebagainya, itu bisa dituliskan dalam sebuah skenario dan itu tidak ada di naskah panggung gitu. Ya, jadi naskah panggung mungkin karena keterbatasan ruang, maka mereka menuliskannya biasanya misalnya ada satu tokoh masuk ke panggung berbicara pada sang raja misalnya. Raja, kita diserang oleh pasukan dari kerajaan sebelah, ada ribuan kuda yang sudah menuju ke istana kita misalnya gitu ya. Itu semua disampaikan dengan kalimat secara verbal. Tapi kalau di dalam film atau sinetron atau skenario itu semua divisualisasikan. Bisa divisualisasikan. Jadi skenario itu adalah sebuah buku panduan yang berisikan info berupa audio dan visual gitu. Itu harus dipahami dulu. Oke, baik ya. Teman-teman mungkin sampai sini dulu kali Mas Adit ya kita ya. Tapi saya tetap punya pertanyaan terakhir nanti untuk Mas Adit, pesan-pesan terakhir di forum ini ya, kali ini ya untuk teman-teman KBMF. Tapi buat teman-teman yang tadi masih ada pertanyaan apa yang disebut KBMF. KBMF itu atau aplikasi KBMF itu aplikasi kepenulisan. Teman-teman bisa membaca di sana. Tadi kata Mas Adit, kayaknya semua orang yang sukses di bidang apapun itu biasanya salah satu resepnya adalah membaca. Setuju ya Mas Adit ya? Jadi bisa banyak membaca di sana, kemudian juga bisa menerbitkan karya-karyanya di sana, dan nanti bisa dimonetisasi. Dan insya Allah dari semua aplikasi kepenulisan yang ada, saya termasuk bawel gitu soal right, soal profesionalitas gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya baru berapa bulan ya di KBM dari karya pertama dan tidak pernah mengecewakan, termasuk amanah ya untuk masalah royalti. The bigger audience ya the bigger you got. Jadi makin banyak yang membaca karya teman-teman di KBMF, insya Allah makin besar yang bisa dapat. Dan alhamdulillah Mas Adit kemarin dari kalau buat Asma ini semacam apa ya rumah baru yang menjanjikan buat teman-teman penulis gitu, yang tadinya ada hutang terus kemudian bisa bayar hutang gitu, padahal hutangnya udah 10 tahun, yang tadinya nggak bisa kurban tiba-tiba kurban sapi gitu, yang tadinya nggak bisa apa sih bingung pengen bawa anak istrinya makan enak tapi alhamdulillah terwujud, ada yang bangun rumah gitu. Jadi dan siapa saja tidak ada diskriminasi di KBMF ini, mau perempuan, mau laki-laki, mau wajahnya bening, mau wajahnya remang-remang ya, semua punya kesempatan yang sama, jadi silakan dimanfaatkan. Kayaknya iri banget kita Mas ya, dulu kita nggak ada kayak gini ya. Ya ini jadi kayak kalau untuk filmmaker jadi kayak OTT nih, rumah barunya orang film ada OTT. Jadi bukan cuma di bioskop ataupun di layar TV, selain juga YouTube ya, tapi OTT menjadi jalan keluar. Ketika film kita tidak bisa tayang di bioskop gitu, maka
orang menonton di rumah melalui OTT. Nah ini kalau untuk dunia kepenulisan ya di KBMF ya kayaknya ya. Iya, dan kita termasuk yang ini Mas Adit paling paling jaga gitu untuk anti porno literasi gitu. Jadi kadang-kadang lolos juga gitu cerita yang aneh-aneh, tapi teman-teman bisa melaporkan dan insya Allah dari KBM tegas gitu loh untuk itu ya. Terus jangan lupa Mas Adit iklan lewat sedikit ya Mas Adit ya. Jangan lupa baca juga karya Asma Nadia yang bukunya sudah habis ya. Assalamualaikum Beijing, Bidadari untuk Dewa, Nikah Tanpa Pacaran yang terbaru dan Pertama Bilang Cinta, serta Surga yang Tak Dirindukan 3 di aplikasi KBMF. Ya, Mas Adit, pesan dong buat teman-teman nih yang pengen belajar menulis skenario biar mereka pede, biar nggak merasa ya gue kan cuma penulis cerpen gitu, bisa nggak sih gue coba ya. Dan menurut Asma iya banget gitu loh, kenapa kita harus nunggu orang lain ngelirik karya kita kalau kita bisa, katakanlah misalnya Majarani karya terbaiknya atau Wafa karya terbaiknya ya, atau yang teman-teman yang lain ya udah coba-coba aja bikin skenarionya sendiri ya Mas Adit ya. Oke, pesannya Mas Adit buat teman-teman KBMF. Pesan dari saya, mulailah untuk mempelajari bagaimana memindahkan bahasa buku menjadi bahasa audiovisual untuk menjadi skenario ya. Karena ini adalah sebuah ruang untuk berkreasi yang sangat menjanjikan. Dengan adanya platform seperti YouTube, kemudian juga kita bisa membuat web series di sana, kita juga bisa menulis untuk bukan hanya untuk TV dan bioskop, tapi juga menulis untuk OTT yang sekarang ini paling tidak sudah ada 12 OTT kalau tidak salah ya di Indonesia. Jadi banyak rumah produksi yang tetap hidup, bergerak, dan membutuhkan banyak skenario. Jadi silakan teman-teman mulai mempelajari, kembangkan kemampuan menulis cerpen novel itu menjadi kemampuan yang lebih jauh lagi, yaitu menjadi penulis skenario. Ya, dan mungkin ini ya Mas Adit, tadi kan Mas Adit bilang salah satu yang Mas Adit highlight gitu ya dari cerita-cerita kayak Mak Ingin Naik Haji atau Rumah Tanpa Jendela gitu, itu sebetulnya kan cerita-cerita sehari-hari ya Mas ya, yang banyak orang tuh relate gitu. Jadi buat teman-teman yang barangkali aduh Mbak, aku tinggal tuh di pelosok banget gitu ya, kayaknya kasus-kasusnya kok cuma tani gitu ya, atau apa yang sederhana, buka mata, buka telinga ya, buka hati kita gitu, karena di balik kesederhanaan itu ada banyak sebetulnya kisah-kisah yang ajaib gitu ya, kisah-kisah yang akan menarik untuk di... Ya. Kenapa Mas Adit? Ya, mutiara-mutiara kehidupan yang terkandung dalam kisah-kisah sederhana itu. Iya, mutiara-mutiara kehidupan. Jadi salah satunya barangkali bisa lahir dari karya teman-teman. Kita tunggu Mas Aditya Gumai yang mau follow di Instagramnya Aditya Gumai _Sanggarananda ya Mas? Ya, betul sekali. Kemudian kalau di Twitter ada Mas? Saya tuh nggak main Twitter, nggak main Facebook. Di YouTube-nya apa Mas? YouTube-nya Mas? Maradana ya? Sebenarnya ada Aditya Gumai juga, Aditya Gumai channel, tapi ya walaupun nggak terlalu aktif, sebulan belum tentu saya posting, ya alhamdulillah udah 55.000 ya, kayaknya mau saya kembangin lagi nih dengan berbagai macam. 55.000. Ya, buat teman-teman, dan kita tunggu siap-siap ya nanti di follow Mas Aditya Gumai di KBMF dan siap-siap belajar, insya Allah. Bro Bahrul nih kalau nggak di follow up saya marah ya. Karena teman-teman bisa dapat contohnya langsung ya. Tadi kita dari yang tadi mulainya premis ya, kemudian sinopsis, kemudian ke scene plot ya, ke adegan. Insya Allah nanti bulan depan mudah-mudahan kita bisa, atau kapan Mas Adit bisa menjadi guru kita kembali di acara Belajar dari Bintang ini. Terima kasih buat teman-teman semua untuk kebersamaannya malam ini, dan saya tunggu, jangan lupa setiap Rabu kita punya acara Belajar dari Bintang setiap Rabu malam, dan insya Allah pekan depan Pak Sunil Samtani dari Rapi Films, produser Pengabdi Setan ya kalau nggak salah ya Mas Adit ya, sama beberapa cerita banyak ya, beliau kalau nggak salah sang kiai juga gitu ya, jadi silakan bergabung ya yang penasaran gitu ya, jangan lewatkan acara Belajar dari Bintang setiap Rabu, persembahan dari KBMF. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf Mas Adit, mohon maaf kalau ada yang kurang. Oh ya, sebelum kita tutup kita foto dulu ya. Ya. Oke, silakan. Silakan teman-teman dihidupkan kameranya ya. Silakan kita foto bersama dan masing-masing bisa screenshot di layar HP-nya masing-masing dan bisa juga upload di media sosial yang dimiliki. Oke, silakan dihidupkan teman-teman untuk videonya. Hitungan 3 ya, kita siap-siap semuanya bisa salam literasi. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan sekali lagi. Kita lihat ke halaman yang kedua ya.
Siap, teman-teman semua. Pasang senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi di halaman ketiga. Masih pada standby semuanya ya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, nanti pertemuan berikutnya dengan Mas Aditya Gumai, kita akan kupas resep awet muda Aditya Gumai. Terima kasih. 2 jam, Bun, Aditya Gumai. Iya, 2 jam aja berikutnya ya. Terima kasih teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mas Isa. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.